لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي غفر أسر عباده بالتضرع والصلاة والسلام على النبي أهل التبرع والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أهل التبرع وعلى آله وصحبه أهل الخشوع والخشوع. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini masuk bulan Rajab. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di bulan Rajab sebagaimana doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, sampaikanlah kami atau berkahilah kami di bulan Rajab, minta diberkahi di bulan ini Rasulullah, dan bulan berikutnya itu bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan suci Ramadan nanti. Ini juga Rasulullah SAW yang diajarkan untuk umatnya agar supaya minta diberkahi di bulan ini dan bulan berikutnya, dan dipanjangkan umurnya sampai pada bulan suci Ramadan. Namun jamaah sekalian, untuk tema pagi ini kita masih melanjutkan keistimewaan sholat. Ini menyelesaikan tanggungnya, nanti insya Allah berikutnya akan kita bahas keistimewaan bulan Rajab dan lain sebagainya. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa kelimpah curahkan karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rawiya anil Hasan al-Basri rahmatullahi alaihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lil musalli salasu karamatin. Lil musalli salasu karamatin, bagi orang yang sholat itu ada 3 kemuliaan. Bitanasirul bir ala ra'sihi an min ananis sama ila mufarriqi ra'sihi. Bagi orang yang sholat, kata Hasan al-Basri, memiliki 3 kemuliaan. Yang pertama yaitu dia akan diliputi kebaikan, dari mulai ujung kepala min ananis sama sampai dengan tembus ke langit. Jadi dari mulai ila mufarriqi ra'sihi sampai dengan penghujung kepalanya. Jadi maksudnya adalah di atasnya selalu dinaungi kebaikan. Orang yang sholat selalu akan bergelimang kebaikan kalau selama sholatnya itu benar ya, memenuhi syarat dan rukunnya. Saking istimewanya sholat, sampai kebaikan itu selalu meliputinya, bahkan bisa dibilang sampai kebaikan itu sampai dari kepala sampai tembus ke langit. Saking banyaknya, saking berlimpahnya. Yang berikutnya wal malaikatu mahfufah min qadamaihi ila anas sama, dan malaikat menjaganya dia
dari mulai ujung kakinya ila ananis sama sampai dengan langit lagi, dijaga oleh malaikat. Malaikat berbaris-baris mengiringinya, menyaksikannya bagaimana ibadah seorang hamba, yaitu munajatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh malaikat dari mulai ujung kakinya sampai ke langit. Malaikat berbaris-baris menjaganya. Yang berikutnya, wa malakun yunadi law ya'lamul abdu man yunaji min taqala min salatihi fa hadhil karamah kulluha lil musalli. Dan ini untuk keseluruhan hamba bagi siapapun yang salat. Wa malakun, dan malaikat yunadi memanggil-manggil, law ya'lamul abdu, andaikan seorang hamba itu tahu, man yunaji, orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, man taqala min salatihi, dia tidak akan mau berpindah dari salatnya, nggak akan mau beranjak. Andaikan kita nih tahu salat subuh hari ini yang kita kerjakan begitu banyak pahalanya, begitu banyak malaikat berbaris-baris menjadi saksi kita, maka kita nggak akan mau beranjak, nggak mau pulang dari masjid. Itu malaikat bilang begitu. Kenapa? Kalau sudah pulang ke rumah, malaikat juga pulang. Makanya ada sebagian orang yang menghabiskan waktunya di masjid-masjid. Ada sebagian orang yang memang betah sekali di masjid, rasanya lebih nyaman di masjid ketimbang di rumah, lebih nyaman di masjid ketimbang di musola, ketimbang di kantornya. Dia lebih nyaman di musolanya, di masjidnya ketimbang di tempat-tempat kerjaannya. Karena di kantor nggak pusing, Pak. Nah, karena di kantor nggak lagi pusing. Kalau di masjid, di kantor pusing, banyak kerjaan, ngadepin bos, ngadepin bawahan, ngadepin rekan kerja. Tapi di masjid plong rasanya, seolah-olah tidak ada beban, tidak ada masalah. Nah, ini makanya disampaikan, lau ya'lamul abdu man yunaji man taqala min sholatihi, barang siapa yang mengerti atau mengetahui betapa istimewanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, man taqala min sholatihi, dia tidak akan mungkin berpindah dari tempat sholatnya. Dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil karamat kulluha lil musalli. Ini untuk seluruh orang yang salat. Makanya kenapa? Fayam bagi ayyarifa qadra salatihi wa yahmadullaha ta'ala lama manna alaihi wa faqahu lidzalik. Maka seharusnya fayam bagi ayyarifa qadra salatihi, hendaknya kita mengetahui kadar salat kita. Lebih di kualitasnya lebih diperbaiki, dijaga lagi, ditingkatkan lagi. Bukan cuman berangkat dari rumah atau hanya sekedar pengen menggugurkan kewajiban. Maka ayya'rifa qadra sholatihi, hendaknya kita ma'rifah dengan sholat kita. Harusnya semakin hari semakin meningkat kualitasnya, baik dari sisi bacaannya, semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin bagus bacaannya, semakin fasih, semakin khusyuk, semakin sabar. Karena kategori sabar juga bukan ketika menghadapi ujian saja, ketika ibadah juga membutuhkan kesabaran. Ayya'rifa qadra sholati wa yahmadullaha ta'ala, dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sholatnya, selepas sholatnya, di tempat-tempat sholatnya. Kenapa? Memuji Allah ala ma manna alaihi wa faqahu lidzalik. Kenapa? Karena Allah zat yang banyak memberi kepada kita. Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini, sampai dengan nanti kita mati, sampai dengan nanti di akhirat. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ruwiya warawa Sa'id an Qatadah anna Daniel, dan meriwayatkan Sa'id an Qatadah dari sahabat Qatadah, anna Daniel, pernah dengar ya nama Daniel?
nabi di zaman Bani Israel itu namanya Nabi Daniel. Ada nabi namanya Daniel. Daniel kalau di sini bahasa Arabnya. Itu pengen banget menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal yusalluna salatan. Umatnya Nabi Muhammad itu salat. Lau sallaha qauman Nuh. Lau sallaha qaumun Nuh ma aghraqu. Walau sallaha qaumu 'ad ma arsalat alaihi rihul aqim. Walau sallaha qaumu Samud ma akhadathum as-sayhah. Tsumma qala qatada 'alaikum bis-salat fa innaha khuluqun lil mu'minin hasan. Riwayat dari Sa'id an Qatadah dari Qatadah, sungguhnya Nabi Daniel ini pernah bilang bahwa beliau menginginkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Salah satu faktornya diantaranya adalah saking istimewanya sholat, ibadah sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad ini sangat istimewa dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Sampai Nabi Daniel itu bilang yusalluna sholatan, umatnya Nabi Muhammad itu sholat. Andaikan sholat itu dikerjakan oleh kaumnya Nuh, maka banjir itu tidak akan terjadi. Saking istimewanya. Andaikan umatnya Nabi Nuh itu sholat sebagaimana sholatnya umat Muhammad, ma'aghraqu, mereka tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya memang terbukti. Umatnya Nabi Nuh itu habis, Pak, kecuali yang sudah masuk ke Bahtera saja. Tapi bisa kita lihat di Indonesia terutama berapa kali kena tsunami, kena gempa, dan biasa-biasa saja. Meskipun yang mati ribuan, ratusan ribu, tapi tidak sampai meratakan Indonesia, bahkan hanya sebagian kecilnya saja. Itu baru di Indonesia. Rupanya gempa juga masih takut-takut sama orang yang sholat. Banjir, tsunami masih takut sama orang yang sholat. Inilah istimewanya. Makanya Nabi Daniel bilang begitu. Yusalluna sholatan law sallaha qaumun Nuh ma aghraqu. Andaikan kaumnya Nabi Nuh itu sholatnya sama seperti sholatnya Nabi Muhammad, ma aghraqu, niscaya mereka tidak akan Allah tenggelamkan. Walau sallaha qaumu 'ad, andaikan kaumnya Nabi 'ad ini sholat sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad, ma arsalat alaihim ar-rihul aqim, kaumnya Nabi akan dihancurkan, dibinasakan oleh angin. Zaman dulu itu azabnya langsung kontan. Sekali durhaka kepada Allah, ada yang dimamsuh, diganti rupa, dikutuk ya kalau bahasa kita itu, menjadi monyet. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian ada yang dibinasakan oleh Allah dengan banjir yang mengerikan, dibinasakan oleh angin yang menyiksa. Ada lagi dibinasakan oleh teriakan, jeritan atau suara malaikat, pekikan malaikat. Walau sallaha qaumu Samud, andaikan kaumnya kaum Samud ini, kaum Ad dan kaum Samud ini sholat sebagaimana sholatnya umatnya Nabi Muhammad, ma akhadathum sayhah, mereka tidak akan dibinasakan oleh sayhah, suara yang begitu sekali teriakan menghancurkan, membinasakan mereka. Karena azab-azab zaman dulu itu kontan. Makanya kita beruntung diantaranya adalah menjadi umat Nabi Muhammad yang kita sering berbuat dosa tapi tidak pernah langsung Allah azab. Allah lebih banyak membuka pintu maafnya ketimbang kemurkaannya. Makanya sampaikan Allah itu
wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku itu mendahului sabaqat ghadabi, mengalahkan murkaku untuk umatnya Nabi Muhammad terutama. Sampai Qatadah bilang begini, alaikum bis sholat fa innaha khuluqun lil mu'min hasan. Oleh karena itu jamaah sekalian, Qatadah bilang menyampaikan alaikum bis sholat, tetaplah kalian sholat, karena sholat ini bukan hanya menyelamatkan kalian, tapi menjadi identitas kalian. Fa innaha khuluqun lil mu'min hasan, dan menjadi akhlak terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama. Bisa menjadi barometer kita kepada Allah bahwa ini orang mukmin ini dan orang kafir perbedaannya adalah as-shalah. Mal farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu dilihat dari sholatnya. Kalau kita ngaku muslim tapi nggak sholat, maka mohon maaf, jaraknya hanya tipis sekali, setipis kulit ari antara muslim dan kafir. Perbedaannya itu. Waruya khalq bin Khalifah an Laits rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ummati ummatun marhumah wa inna ma yadfa'u Allahu anhumul bala bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim. Allah Subhanahu wa taala alam. Ini diriwayatkan juga dari Khalifah bin Khalifah an Laits, dari sahabat Laits, rafa'ahu ila Nabi, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi menyampaikan sabdanya, umatku adalah umat marhumah, yang dirahmati. Tuh Pak. Makanya orang-orang yang sudah meninggal itu biasanya kalau yang perempuan disebut almarhumah, kalau yang laki-laki almarhum. Sering di media-media itu salah menyebutkan orang yang bukan muslim sudah mati disebutnya almarhum, lain lagi. Nah ini umatiyah, ini nanti barangkali menjadi pengetahuan baru buat kita. Ini khusus umatnya Nabi, khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disebutkan untuk umat yang bukan umatnya Nabi, karena Rasul sendiri menyampaikan ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang bukan muslim meninggal, jangan sebut dengan almarhum maupun almarhumah. Nggak tahu itu memang sebutan khusus di Indonesia atau apa alam, tapi saya nggak ngerti karena di kitab memang nggak disebutkan almarhum itu, nggak, kalau sudah meninggal, tapi memang itu sudah biasa kita sebutkan untuk apa namanya di Indonesia terutama ya, almarhum itu, almarhumah gitu, gelar terakhir. Makanya itu khusus umatnya Nabi, khusus umat Islam. Sekali lagi sebutan itu khusus umat Islam. Kemarin lagi rame-rame yang masalah penembakan itu tuh, yang polisi sebutannya itu kan baik korbannya, eksekutornya, pelakunya, yang nyuruh, yang punya skenarionya, itu semua kan non muslim. Jangan sebutin nama-nama dengan yang sudah meninggal, dengan nama-nama almarhum maupun almarhumah, jangan. Wa inna ma yudfa'u Allah anhumul bala. Umatku itu adalah umat yang Allah rahmati, dan sesungguhnya Allah mengangkat dari mereka bala, bencana itu biikhlasihim, dengan keikhlasannya. Alhamdulillah, termasuk di umumnya lah di Indonesia, khususnya di tempat kita ini, dan khususnya untuk orang muslim, Allah angkat bala itu dengan keikhlasan ibadah kita, Pak. Karena keikhlasan ibadah kita ini mampu menolak bala, bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk orang-orang sekitar. Makanya beruntung orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dengan majelis taklim, majelis zikir, dan lain sebagainya. Terlebih kita sebagai pengurus masjid bersyukur, kita menjadi jamaah masjid bersyukur, karena dijauhkan dari bala itu sendiri. Dengan keikhlasan orang-orang yang mengurus masjid, keikhlasan orang-orang yang mendonasikan sebagian rezekinya untuk masjid, keikhlasan orang-orang yang berjamaah di masjid, keikhlasan orang-orang yang mengurus masjid, keikhlasan orang-orang yang menghidupkan di dalam masjid sendiri kegiatan-kegiatan, kita beruntung, Pak. Bahkan ada orang yang ngopi aja tuh di pojokan, kita beruntung, kerasa masjidnya hidup. Tambah lagi martabat.
Beruntung kita, kalau enggak sepi masjidnya, kegiatan nggak ada, ngaji nggak ada. Nah, makanya kita beruntung ada pengajian, ada kultum, ada yang ngopi-ngopi, kita beruntung. Makanya nggak usah diusir-usirin, nggak usah diusil-usilin, biarin aja. Nah ini, yadfa'ummahu anhumul bala bi ikhlasihim, dengan keikhlasan orang-orang yang beribadah itu sendiri, wa du'aihim, dan doanya orang-orang yang mendoakan. Itu bala itu diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sampai hari ini sehat, Pak. Mungkin bukan karena keikhlasan kita saja, Pak. Yang pertama mungkin adalah ada keikhlasan orang tua yang selalu mengikhlaskan apa yang kita lakukan, diikhlaskan oleh orang tuanya, dimaafkan. Dan mungkin ada orang yang tersakiti oleh kita juga mengikhlaskan, saya ikhlas, saya ridho. Walaupun saya tersakiti, walaupun saya tersinggung, walaupun saya macam-macam, ikhlas. Dia nggak mengutuk, nggak sumpah serapah. Dan mungkin aja doain doa-doa orang lain untuk kemaslahatan kita. Siapa tahu kita sehat, kita bisa macam-macam. Itu bukan karena kerja keras kita saja, bukan karena doa kita saja. Nah, kalau dipikir-pikir, mohon maaf, kita siapa? Doa kita emang tembus ke langit? Belum tentu juga. Mungkin ada doa orang-orang yang terzolimi, doa orang-orang yang memang secara tidak langsung, walaupun nggak menyebutkan kita, tersebut nama kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya, yang masih hidup dan yang sudah meninggal, disebutkan semuanya. Kita mendapatkan kecipratan berkahnya. Jadi bala yang seharusnya terjadi diangkat oleh Allah karena keikhlasannya, karena doa-doanya, wa sholatihim, dan karena sholatnya. Mungkin orang-orang yang niatnya ke masjid lewat depan rumah kita, bukan mungkin lagi, memang itu kenyataannya, memang disebutkan itu di bab keutamaan masjid dan memakmurkan masjid, bahwa orang-orang yang melewati rumah orang yang sholat itu mendapat keberkahannya. Kita beruntung, Pak, kalau rumah kita dilewati orang-orang yang ke masjid. Jangan di portal, jangan dikasih polisi tidur, di syukur-syukur ditambahin lampu lebih terang lagi. Wah. Yang berikutnya ada keikhlasannya, ada doa-doanya, ada sholatnya, wa du'afaihim, dan orang-orang lemah diantaranya. Kita, Pak, kalau ngasih orang yang atau makan barang orang yang punya, mungkin bisa jadi ucapannya terima kasih saja. Tapi kalau du'afa yang dikasih, biasanya doanya macam-macam. Kita pasti pernah lah mengalami atau pernah didoakan olehnya. Kalau kita ngasih, mereka tuh terima kasih. Padahal dia ngasih nggak seberapa. Alhamdulillah, terima kasih, mudah Allah berkahi rezekinya, panjang umur, dan lain sebagainya. Kita terkadang kalau dikasih orang belum tentu itu. Atau mungkin bisa jadi di depan enggak, tapi di belakang kita mendoakan juga untuk beliau, ya Allah, berkahilah, panjangkan usia kami dan orang-orang yang baik kepada kami. Terkadang saking kita bahagianya disebutkan orang-orang itu di dalam sholatnya, dalam doanya. Terkadang begitu, Pak, keberkahannya diantaranya itu. Kadang nggak seberapa kita ngasih orang, tapi doanya ini. Pernah kan kisah yang pernah kami sampaikan juga, ada orang yang dulunya susah, dulunya anak orang kaya, kemudian bapaknya meninggal. Dia nggak ngerti, kehilangan jejak bahwa ada investasi bapaknya ini, yang kekayaan bapaknya yang masih belum dia ketahui. Rupanya dulu bapaknya pernah investasi sama temannya, nanam saham lah gitu ya bahasanya. Ternyata sahamnya ini setelah dikelola meningkat drastis, kemudian mengalami keuntungan yang luar biasa. Setelah itu datang ke tempat temannya itu, hari pertama gagal karena dia belum cukup bukti untuk mengambil haknya, hak orang tuanya. Hanya dibekali, dibawain pulang roti untuk keluarganya karena udah beberapa hari nggak makan juga. Kemudian di tengah perjalanan ketemu dengan ibu dan anak yang sangat kesusahan, sudah berhari-hari juga nggak makan. Roti itu dikasihkannya. Tapi doanya orang duafa itu mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan sampan berkah, nanti jadi orang kaya, kaya dunia akhirat, nanti sampai masuk surga. Doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang kaya raya sampai membangun masjid, bangun musola, majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi dimimpikan oleh orang alim bahwa justru yang memasukkan dia ke dalam surga dalam dialognya itu adalah justru roti, penyebabnya itu yang diberikan kepada duafa tadi. Itu malah justru amalan yang paling berat ketimbang dia membangun masjid yang sudah-sudah. Karena apa? Ketika dia membangun masjid, dia dalam keadaan kaya raya.
Tapi ketika dia bersedekah waktu itu dia dalam keadaan miskin dan kesusahan. Ukurannya kita paham lah. Dan ini jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui jamaah sekalian. Ini untuk meningkatkan semangat kita, wirah kita untuk lebih memakmurkan masjid dan memakmurkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam masjid, dan juga terutama sholat kita, doa kita, dan orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Kita sholat bukan untuk diri kita sendiri saja, kita doa juga untuk orang lain. Dan ingat, ada orang-orang yang sosial yang harus kita terapkan setelah sholat. Kita ada aplikasi sosialnya, nanti setelah sholat justru kita amalkan untuk orang-orang sekitar. Kita peduli terhadap sesama. Kita bukan hanya kita saja yang hidup, kita masih butuh mereka. Bahkan kita butuh orang du'afa itu, butuh doa mereka yang bisa tembus ke langit. Mungkin doa kita enggak. Makanya pentingnya, saya seringkali bilang, pentingnya sholat berjamaah, pentingnya juga doa berjamaah. Siapa tahu di antara yang doa itu ada orang solehnya. Siapa tahu di antara yang doa itu ada orang du'afanya yang sedang memang dalam kondisi terzolimi, ada kondisi sangat susah sehingga dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang doa kita sendiri nggak mampu tembus ke langit, tapi karena berkah doanya orang lain itulah. Nah, makanya oleh karena itu setiap kali ketemu jangan siapapun doain ya agar kami sehat. Jangan sungkan-sungkan minta doa orang lain. Terlebih orang-orang yang du'afa, orang terzalimi, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'lam bi muradi, subhanaka rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inahi minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.